Halo semuanya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, proses produksi di dunia industri sering mengalami berbagai permasalahan seperti antrean kerja, keterlambatan proses, dan ketidakseimbangan penggunaan sumber daya yang dapat mempengaruhi efektivitas produksi. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu metode yang mampu menggambarkan kondisi sistem produksi secara nyata agar sebuah perusahaan dapat menganalisis serta menentukan solusi perbaikan secara lebih tepat. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami melakukan penelitian mengenai simulasi sistem diskrit pada proses produksi dumbbell di PT Gerakarsa menggunakan software Anilogic untuk menganalisis performasi sistem produksi serta mengidentifikasi bottleneck yang terjadi pada proses industri. Nah, di sini kami dari kelompok 62 sesi Selasa dengan saya, Suci Ramadhani dengan nomor NPM 240320101181 dan teman saya, Alfriante dengan nomor NPM 240320101191. Nah, masuk ke bagian pendahuluan, di mana PT Gerakarsa merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam produksi dumbbell dengan sistem produksi bertahap yang melibatkan beberapa stasiun kerja dan sumber daya produksi, di mana dalam proses produksinya sering ditemukan berbagai permasalahan seperti antrian proses, bottleneck, idle time, dan ketidakseimbangan kapasitas antar stasiun kerja yang dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi produksi, di mana permasalahan tersebut dapat menyebabkan keterlambatan proses produksi, rendahnya utilisasi mesin, serta tidak optimalnya output produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakan simulasi sistem diskrit sebagai metode untuk membantu merancang, menganalisis, dan mengevaluasi sistem produksi sebelum diterapkan secara nyata. Nah, simulasi sistem diskrit ini mampu menggambarkan kondisi sistem produksi ke dalam bentuk model sehingga perusahaan dapat memprediksi performansi sistem tanpa mengganggu proses produksi sebenarnya. Nah, pada penelitian ini simulasi dilakukan menggunakan software Anilogic untuk memodelkan sistem produksi dumbbell di PT Gerakarsa. Nah, melalui simulasi tersebut, perusahaan dapat mengetahui performansi sistem produksi berdasarkan waktu proses, waktu antrean, utilisasi sumber daya, serta jumlah output produksi. Nah, selain itu, simulasi juga digunakan untuk mengidentifikasi potensi masalah serta faktor-faktor penyebab terjadinya bottleneck dan ketidakefisienan pada alur produksi. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan usulan perbaikan sistem produksi sehingga proses produksi dumbbell di PT Gerakarsa menjadi lebih optimal, efektif, dan efisien sebelum implementasi nyata dilakukan. Nah, di sini terdapat rumusan masalah di mana penelitian ini berfokus pada bagaimana model simulasi sistem diskrit pada proses produksi dumbbell di PT Gerakarsa dapat dibuat menggunakan software Anilogic untuk mempresentasikan kondisi sistem produksi yang sebenarnya. Nah, melalui model simulasi tersebut dilakukan analisis performansi sistem produksi yang ditinjau dari waktu proses, waktu antrean, utilisasi sumber daya, serta jumlah output produksi selanjutnya. Nah, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bottleneck dan ketidakefisienan pada proses produksi dumbbell berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan usulan perbaikan sistem produksi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi dumbbell di PT Gerakarsa. Nah, di sini juga terdapat tujuan penelitian, di mana penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun model simulasi sistem diskrit pada proses produksi dumbbell di PT Gerakarsa menggunakan software Anilogic sebagai representasi sistem produksi nyata. Nah, selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis performansi sistem produksi berdasarkan hasil simulasi yang meliputi proses produksi
waktu proses, waktu antrean, tingkat utilasi sumber daya, serta jumlah output produksi. Nah, melalui hasil simulasi tersebut, penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya bottleneck, antrean, dan ketidakseimbangan alur produksi yang mempengaruhi efektivitas proses produksi dumbbell di PT Gerakarsa. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan usulan perbaikan sistem produksi guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kelancaran proses produksi secara optimal. Nah, selanjutnya pada manfaat penelitian, di mana penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai penerapan simulasi sistem diskrit menggunakan software Anilogic sebagai representasi sistem produksi nyata pada proses produksi dumbbell di PT Gerakarsa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi dan pemahaman mengenai performansi sistem produksi berdasarkan hasil simulasi seperti waktu proses, waktu antrean, utilisasi sumber daya, dan output produksi. Nah, melalui penelitian ini, perusahaan diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya bottleneck, antrian, dan ketidakseimbangan alur produksi yang memengaruhi efektivitas proses produksi. Nah, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan usulan perbaikan sistem produksi guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kelancaran proses produksi dumbbell di PT Gerakarsa. Nah, di sini juga terdapat asumsi, di mana penelitian ini menggunakan beberapa asumsi agar proses simulasi dapat dilakukan dengan lebih terarah. Nah, model simulasi yang dirancang ini menggunakan software Anilogic diasumsikan mampu menggambarkan kondisi sistem produksi dumbbell di PT Gerakarsa sesuai dengan alur proses produksi yang sebenarnya. Nah, data waktu proses produksi yang digunakan dalam simulasi juga diasumsikan sesuai dengan kondisi operasional dan tidak mengalami perubahan selama simulasi berlangsung. Nah, selain itu, seluruh proses produksi diasumsikan berjalan sesuai urutan proses yang telah ditentukan tanpa adanya gangguan seperti kerusakan mesin, keterlambatan material, maupun hambatan operasional lainnya. Nah, hasil simulasi yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan analisis dan dasar usulan perbaikan sistem produksi, bukan sebagai implementasi langsung pada sistem nyata perusahaan. Nah, selanjutnya terdapat pada desain perusahaan, di mana yang pertama terdapat deskripsi perusahaan, di mana PT Gerakarsa ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan peralatan olahraga khususnya pada produk dumbbell, di mana perusahaan ini memproduksi beberapa jenis dumbbell seperti hex dumbbell, adjustable dumbbell, dumbbell, vinyl dumbbell, dan fixed dumbbell, di mana kegiatan produksinya di PT Karsa ini menerapkan sistem produksi manufaktur yang melibatkan beberapa tahapan proses produksi mulai dari pemeriksaan bahan baku hingga pemeriksaan kualitas pada produk akhir. Nah, di sini terdapat visi perusahaan, di mana visi perusahaannya itu menjadi perusahaan alat olahraga lokal yang menghadirkan inovasi dalam setiap gerakan melalui produk berkualitas, proses produksi yang efisien, dan teknologi simulasi yang berorientasi pada masa depan. Di mana dengan misi perusahaannya, yaitu yang pertama, menciptakan produk olahraga yang nyaman, kuat, dan mendukung aktivitas masyarakat. Yang kedua, mengembangkan proses produksi yang efektif melalui pemanfaatan teknologi simulasi. Yang ketiga, menjaga kualitas produk dari tahap bahan baku hingga produk selesai. Dan yang keempat, menghadirkan inovasi alat olahraga yang sesuai dengan kebutuhan pengguna modern. Yang kelima, mendorong budaya hidup aktif melalui produk yang mudah digunakan dan terjangkau. Nah, di sini terdapat logo dari perusahaan Gerakarsa, di mana logo Gerakarsa ini melambangkan kekuatan, semangat, dan tekad untuk berkembang melalui gaya hidup aktif dan sehat. Nah, nama dari Gerakarsa ini sendiri berasal dari kata gerak yang berarti aktivitas dan progres, serta karsa yang berarti tekad dan tujuan yang kuat. Nah,
di mana warna biru yang melambangkan kekuatan dan profesionalisme dan merah melambangkan semangat serta keberanian. Nah, untuk hijau sendiri ini melambangkan kesehatan serta pertumbuhan. Nah, dan untuk kuning melambangkan optimisme dan energi positif. Nah, untuk figur manusia ini yang mengangkat dumbbell menggambarkan kekuatan fisik dan mental, sedangkan bentuk melingkar menunjukkan kesatuan, konsistensi, serta gerakan tanpa henti. Nah, secara keseluruhan, logo ini mencerminkan identitas perusahaan yang modern, atletis, dan penuh semangat. Nah, di sini terdapat desain sistem produksi, di mana di sini dibuat menggunakan Draw.io. Nah, di mana sistem produksi pada PT Grakarsa Inovasi Raga ini dimulai dari bagian source. Di bagian source yang menunjukkan kedatangan bahan baku ke dalam sistem produksi, di mana setelah bahan baku masuk, sistem melakukan pemilihan variasi di mana produk menggunakan select output yang terdiri dari hex dumbbell, adjustable dumbbell, rubber dumbbell, vinyl dumbbell, serta fixed dumbbell, di mana setiap variasi produk kemudian masuk ke dalam QQ sebagai antrean sebelum diproses pada tahapan produksi berikutnya. Lalu sistem mencatat waktu. Awal produksi menggunakan time measure start, di mana tahap produksi dimulai dari pemeriksaan bahan baku, penimbangan bahan, peleburan bahan, pencetakan dumbbell, pendinginan cetakan, pemasangan pegangan, penghalusan permukaan, pelapisan dumbbell, pengecetan dumbbell, pengeringan cat, penandaan berat, pemeriksaan keseimbangan, hingga pemeriksaan kualitas yang dilakukan pada bagian servis dengan bantuan resource pool berupa operator produksi. Nah, setelah proses pemeriksaan kualitas selesai, sistem akan menentukan kondisi produk menggunakan select output, di mana produk cacat akan masuk ke proses perbaikan cacat produk, sedangkan produk yang sesuai standar langsung menuju time measure end dan sync sebagai tanda bahwa proses produksi tersebut telah selesai dan proses siap disimpan atau dikirim kepada pelanggan. Nah, selanjutnya terdapat data dan asumsi simulasi. Nah, sistem yang dianalisis pada PT Grakarsa ini merupakan sistem produksi dumbbell yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Entitas dalam simulasi analogi ini adalah produk dumbbell dengan variasi permintaan yang terdiri dari hex dumbbell, adjustable dumbbell, rubber dumbbell, vinyl dumbbell, dan fixed dumbbell, di mana masing-masing terdiri dari sebesar 20%. Nah, proses produksi ini meliputi pemeriksaan bahan baku, peleburan, pencetakan, pendinginan, pemasangan pegangan, pelapisan, pengecetan, hingga pemeriksaan kualitas produk. Nah, sistem produksi ini beroperasi selama 8 jam per hari dengan rata-rata kedatangan 8 entitas per jam dan didukung oleh 26 operator. Nah, di mana simulasi ini digunakan untuk menggambarkan aliran produksi dan mengevaluasi performansi sistem produksi secara lebih terstruktur. Di mana data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu terdapat 4 data, yaitu data yang pertama, data waktu pengamatan proses produksi, yang kedua data layout sistem produksi, yang ketiga data aktivitas pada setiap stasiun kerja, dan yang terakhir data material handling pada proses produksi, di mana di samping ini merupakan data mentah pada berbagai aktivitas. Nah, di sini terdapat tahapan penelitian di mana di sini adalah gambar sebuah flowchart yang mana ini dimulai pada studi lapangan dan juga studi literatur. Nah, di mana pada pengumpulan datanya itu terdapat 4 dengan dengan menggunakan pengolahan data simulasi diskrit menggunakan software Anilogic langsung sampai terdapat pada verifikasi, validasi sampai selesai. Nah, masuk ke running software di mana yang akan dibahas oleh partner saya yaitu Alfrian Rante. Nah, baik, kita lanjut ke sesi running software.
Di sini terdapat model konseptual yang dimana terdapat 13 proses yang dimulai dari kedatangan bahan baku, kemudian lanjut ke pemeriksaan bahan baku, lalu ke penimbangan bahan baku, kemudian lanjut ke peleburan bahan baku, lalu ke pencetakan dumbbell, lalu ke pendinginan cetakan, setelah itu kita lanjut ke pemasangan pegangan, lalu sudah pemasangan pegangan, kita lanjut ke penghalusan permukaan. Setelah penghalusan permukaan, kita lanjut ke bagian pelapisan dumbbell. Setelah pelapisan dumbbell, kita lanjut ke pengecatan dumbbell. Setelah pengecatan dumbbell, kita lanjut pada proses penandaan berat. Dan setelah penandaan berat, kita lanjut ke proses pemeriksaan keseimbangan. Lalu setelah proses pemeriksaan keseimbangan, kita lanjut ke proses pemeriksaan kualitas. Lalu di sini ada proses terakhir yaitu perbaikan cacat produk. Setelah perbaikan cacat produk, di sini dilanjut ke penyimpanan. Di sini juga terdapat model simulasi software AnyLogic yang dimana dimulai dari source, yaitu kedatangan bahan baku, kemudian kita menggunakan challenge output, kita menggunakan 5 variasi, kemudian kita lanjut ke time measure start, yaitu waktu awal, kemudian kita masuk ke dalam 13 proses dengan total karyawannya ada 25. Pada masing-masing proses terdapat 2 karyawan. Hingga akhirnya kita nyampai di quality control atau select output. Produk yang tidak terpilih atau cacat, dia akan masuk ke perbaikan, yaitu perbaikan cacat produk. Kemudian, setelah masuk perbaikan, dia akan masuk lagi ke waktu total, lalu masuk kepada penyimpanan atau sync. Di sini terdapat verifikasi dari model simulasi tersebut, di mana bagian problem menunjukkan keterangan no problems, yang menandakan bahwa simulasi pada AnyLogic tidak mengalami error saat dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa alur proses produksi, hubungan antar objek, aliran entitas, serta penggunaan komponen simulasi telah berjalan sesuai dengan rancangan sehingga model siap digunakan untuk running simulation dan analisis performansi sistem produksi. Lalu ada validasi, jadi hasil fitting distribution pada AnyLogic menunjukkan bahwa data proses delay time memiliki distribusi yang paling sesuai, yaitu distribusi binomial dengan parameter N sama dengan 3 dan P sama dengan 0,92941. Distribusi geometrik dan Poisson juga dapat merepresentasikan data, namun tingkat kecocokannya lebih rendah dibanding dengan distribusi binomial. Oleh karena itu, distribusi binomial dipilih sebagai pendekatan terbaik karena memiliki tingkat kesesuaian paling tinggi terhadap data yang dianalisis. Hasil ini menunjukkan bahwa variasi waktu proses pada sistem produksi dumbbell cenderung stabil dan dapat diprediksi, sehingga model simulasi yang dibangun menggunakan AnyLogic diharapkan mampu menghasilkan output simulasi yang akurat. Lalu di sini terdapat output simulasi dari software AnyLogic. Di sini terdapat waktu total dalam sistem. Kemudian di sini juga ada histogram dan bar chart. Di mana output simulasinya sendiri, yaitu berdasarkan hasil output simulasi sistem diskrit produksi dumbbell di PT Gerak Karsa menggunakan software AnyLogic, diketahui bahwa sistem produksi telah mampu berjalan sesuai dengan alur proses yang dirancang mulai dari pemeriksaan bahan baku hingga proses penyimpanan produk akhir. Hasil simulasi menunjukkan bahwa setiap stasiun kerja memiliki jumlah input dan output proses yang relatif seimbang, sehingga aliran produksi dapat berjalan secara berurutan tanpa adanya penumpukan entitas yang terlalu besar. Pada proses, selain itu, hasil simulasi juga menunjukkan bahwa sebagian besar proses memiliki nilai antrean sebesar 0 pada saat simulasi dijalankan, sehingga kondisi tersebut menandakan bahwa sistem produksi mampu mengalirkan produk dengan cukup lancar pada setiap tahapan proses produksi dumbbell. Lalu berdasarkan hasil utilisasi research pada model simulasi, diketahui bahwa beberapa stasiun kerja memiliki tingkat utilisasi yang berbeda-beda. Seperti peleburan bahan, pencetakan dumbbell, pendinginan cekatan, terus pemasangan pegangan menunjukkan aktivitas research yang masih relatif rendah sehingga kapasitas tenaga kerja mampu menangani aliran produksi dengan baik. Namun pada beberapa proses tertentu masih terdapat potensi bottleneck yang disebabkan oleh waiting time antar proses dan ketidakseimbangan alur produksi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh alur produksi yang masih bersifat serial.
kapasitas mesin yang terbatas, serta perpindahan material yang cukup panjang pada area produksi. Selain itu, adanya perbedaan keterampilan operator dan pembagian kerja yang belum merata juga mempengaruhi performansi sistem produksi, sehingga beberapa proses memiliki beban kerja yang lebih tinggi dibanding proses lainnya. Lalu ada secara keseluruhan, hasil output simulasi itu menunjukkan bahwa model simulasi yang dirancang menggunakan logic itu telah mampu merepresentasikan kondisi nyata sistem produksi dumbbell di PT Grakarsa. Hasil simulasinya juga menunjukkan bahwa performansi sistem produksi masih dapat ditingkatkan melalui beberapa susulan perbaikan, seperti perbaikan layout produksi, penyeimbangan beban kerja operator, peningkatan perawatan mesin, serta pengoptimalan penjadwalan produksi untuk mengurangi waiting time antar proses. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan jumlah output produksi dapat meningkat, utilisasi resource menjadi lebih optimal, serta bottleneck pada sistem produksi dapat diminimalkan sehingga efektivitas dan efisiensi proses produksi dumbbell di PT Grakarsa menjadi lebih baik. Kemudian di sini terdapat rekomendasi perbaikan fishbone diagram dari masalah dumbbell produksi, masalah produksi dumbbell, kemudian lanjut ke metode. Di sini alur produksi masih serial, waiting time antar proses tinggi, penjadwalan produksi belum optimal. Lanjut-lanjut ke bagian material, di mana layout produksi kurang efisien, area kerja sempit, jarak perpindahan material terlalu jauh. Kemudian pada mesin, terdapat kapasitas mesin yang terbatas, mesin mengalami penurunan performa, dan perawatan mesin kurang optimal. Di bagian environment atau lingkungan, kualitas bahan baku tidak konsisten, keterlambatan bahan baku, penumpukan material sebelum produksi. Kemudian ada pengukuran, yaitu evaluasi proses belum rutin dilakukan, pengukuran waktu masih manual, monitoring proses belum optimal. Lalu di bagian manusia atau man, yaitu terdapat kerja operator tidak merata, kurangnya koordinasi antar pekerja, keterampilan operator berbeda-beda. Kemudian kita lanjut pada usulan perbaikan di mana berdasarkan hasil analisis simulasi sistem produksi dumbbell di PT Prakarsa, terdapat beberapa usulan perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi. Pada aspek manusia atau man, perusahaan disarankan melakukan pembagian beban kerja yang lebih merata, meningkatkan koordinasi antar operator, serta memberikan pelatihan keterampilan kerja secara berkala. Pada aspek mesin atau mesin, perbaikan dapat dilakukan melalui perawatan mesin secara rutin dan peningkatan kapasitas mesin pada proses yang memiliki beban kerja tinggi. Dari aspek metode, perusahaan perlu memperbaiki sistem penjadwalan produksi yang mengurangi waiting time antar proses agar aliran produksi menjadi lebih lancar. Pada aspek pengukuran, diperlukan monitoring proses produksi yang lebih optimal serta evaluasi performansi secara rutin. Selain itu, pada aspek lingkungan dan material, perusahaan disarankan memperbaiki layout produksi agar perpindahan material lebih efisien, mengurangi penumpukan material, serta meningkatkan pengandilan kualitas dan ketepatan kedatangan bahan baku. Dengan usulan perbaikan tersebut, diharapkan bottleneck dapat diminimalkan dan performansi sistem produksi menjadi lebih optimal. Kemudian terdapat kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya yaitu model simulasi sistem diskrit produksi dumbbell di PT Prakarsa berhasil dibuat menggunakan software AnyLogic dan mampu merepresentasikan alur sistem produksi nyata tanpa error. Hasil simulasi menunjukkan bahwa alur produksi berjalan cukup baik dengan jumlah input dan output yang seimbang, waktu antrean yang rendah, serta utilisasi resource yang berbeda pada setiap stasiun kerja. Bottleneck dan ketidakefisienan produksi disebabkan oleh beban kerja operator yang tidak merata, kapasitas mesin terbatas, waiting time antar proses, layout produksi yang kurang efisien, dan serta kualitas material yang tidak konsisten. Usulan perbaikan dilakukan melalui lining balancing, peningkatan pelatihan operator, perawatan mesin berkala, perbaikan penjadwalan produksi, monitoring proses, dan perbaikan layout produksi agar sistem lebih efektif dan efisien. Saran yang diharapkan yaitu pada penilaian berikutnya, model simulasi dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel lain seperti biaya produksi, kapasitas penyimpanan, tingkat permintaan pasar, serta faktor kerusakan mesin. Kemudian pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan perbandingan perbedaan skenario usulan perbaikan sistem produksi untuk mengetahui alternatif perbaikan yang paling efektif. Selain menggunakan software AnyLogic, penelitian selanjutnya juga dapat memanfaatkan software simulasi lainnya sebagai perbandingan.
agar hasil hasil analisis sistem produksi dapat lebih optimal dan bervariasi. Mungkin itu saja presentasi PPT pada kelompok 62 dari sesi Selasa. Kita lanjut pada sesi running software di AnyLogic. Saksikan. Nah, masuk ke sesi running software. Di sini kami ke bagian software Anilogic. Di sini saya bakal share screen software Anilogic. Nah, ini merupakan tampilan awal dari software Anilogic. Untuk membuat modelnya, kita klik create a model. Di mana di sini kita kasih model name itu 62 to Besikop. Nah, untuk ini kita klik mau disimpan di folder apa. Karena ini sudah tugas.com, kita select a folder. Nah, karena di studi kasus kami menggunakan menit, jadi ini untuk model time units-nya itu diganti ke menit. Kita finish. Nah, ini merupakan tampilan awal dari software Anilogic, di mana langkah pertama kita atur dulu project simulation min-nya. Nah, di sini kita uncentang skip eksperimen, terus bagian never kita ganti ke stop at specific. Nah, untuk start date-nya itu ini sudah 25. Nah, ini harus sama ya, teman-teman. Jadi kalau misal tanggal 25 bulan stop date-nya juga sama 25. Nah, untuk bulannya ini karena 05, jadi ini kita ganti 05. 05. Nah, terus untuk waktunya itu karena kami 25. Ya benar, 05. Jadi harus sama 05. Kenapa ini X, Alfrian? Kenapa ini X? Kan harus sama di sini. Kenapa pas aku mau nih? Next maksudnya? Ini nih salah. Ini kan awalnya 0. Ya kasih jam dulu. Oh, jadi 8 C. 8, 11. 16. Oh, ini sing diubah terserah kan? Apa sih? Sing mana? Sesuai dengan Enggak, bukan. Start date-nya, tanggalnya. iya, yang penting sama tuh. Ya. Nah, jadi setelah kita ganti never menjadi stop at specific date, kita ganti jamnya, di mana di studi kasus kami itu dari jam 8 sampai jam 16 atau jam 4. Nah, untuk start date-nya itu karena di sini dimulainya tanggal 25 bulan 5, maka di sini juga menyesuaikan. Jadi di sini bulan 5. Nah, sudah, sudah. Di situ kita cancel, kita ke menu eh, main, di mana di sini kita masuk palet. Nah, untuk agent type-nya itu, eh, di mana agent type ini itu sebuah entitas yang bakal kita gunakan. Di sini tuh terdapat dua agent type, di mana yang pertama itu bahan dumbbell, bahan dari produknya kita, yang kedua itu karyawan. Nah, kita seret agent type-nya itu sini. Nah, untuk nama agent type-nya itu bahan dumbbell. Kita next.
Nah, untuk yang pertama itu pakai box, di mana kita pakai box 2 open. Finish. Lalu kita close. Nah, untuk agent type yang kedua, kita seret lagi, yaitu karyawan. Next, kita pilih worker. Finish. Nah, sudah. Kita close lagi. Nah, untuk langkah pertama, membuat simulasinya itu, kita pilih schedule. Di mana schedule ini nantinya itu waktu istirahat yang bakal kita gunakan. Kita seret schedule-nya. Nah, nah di mana di sini pada bagian schedule kita ganti namanya jadi istirahat. Istirahat. Nah, untuk repeat schedule-nya itu kita klik plus. Nah, ini tuh full ya. Full. Untuk startnya itu dari jam 12 sampai jam 1. Ya. Nah, habis ini kita pilih pilih source. Di mana seret source. Nah, di mana source ini nantinya kita ubah namanya menjadi kedatangan. Nah, karena di sini nggak bisa di spasi, jadi kita pakai garis bawah. Kedatangan bahan baku. Enter. Nah, ini kita rapikan ya. Nah, habis itu, habis sort, kita ini select output. Karena di sini kita terdapat 5 variasi, kita pakai select output ini. Nah, di sini untuk namanya itu diganti ke pemilihan bahan bak- baku. Enter. Nah, habis ini kita ke QQ. Nah, di mana di QQ ini itu tergantung dari seberapa banyak variansinya kita. Di mana pada kasus yang kami ambil itu terdapat 5. Nah, 5 berarti ada 5 QQ. Ya, Red. Sebentar ya, ini loading. Kita langsung ini aja. Ini. Hmm, karena di sini terdapat 5 variasi, jadi ada 5 QQ. 2, 3, 4, 5. Ini kita perbesar ya. Nah, jadi ini kita ubah satu persatu namanya. Nah, untuk variasi yang pertama itu terdapat hex dumbbell. Bentar. Terus yang kedua ada adjust table, adjust table, dumbbell. Nah, kita fokus di ini dulu, nanti mas rapinya belakangan. Rubber dumbbell. Nah, terus yang keempat ada pineal, pineal dumbbell. Enter. Yang terakhir ada fixed dumbbell, dumbbell. Enter. Nah, jadi ini kita rapikan namanya. Bagus. Nah, setelah ini jangan lupa kita sambung dari kedatangan bahan baku, eh, sambung ke pemilihan bahan baku. Sambung. Ya.
nyentuh ya teman-teman. Nah, untuk yang ini kita sambung ke atas gambar nih. Terus untuk ini kita sambung ke stable. Ini untuk ini kita sambung ke variasi yang ketiga. Ini. Nah, pokoknya harus sampai nyentuh ini sambung ke yang nomor 4 yaitu vinyl dumbbell. Nah, yang terakhir ini kita sambung ke fixed dumbbell. Nah, ini sudah tersambung semua untuk kelima variasinya dari pemilihan bahan baku. Nah, selanjutnya itu terdapat kita pilih time measure start. Seret, set. Nah, di mana di time measure start ini kita ubah namanya menjadi waktu awal. Waktu awal. Enter. Nah, jadi ini juga kita sambung ya, satu-satu. Nah, juga sama, sambung. Sama yang ketiga, juga sambung. Yang keempat, vinyl dumbbell. Sorry guys. Kita sambung. Set. Yang rapi ya guys, jadi biar kelihatan bagus gitu. Ini untuk di dua set. Nah, karena ini sudah nyambung semua, kita guys, ini aku seret guys. Ini aku seret lagi ya, supaya tidak keluar dari perpotongan. Habis dari time measure start itu kita pilih service. Service. Di mana service di sini itu sebagai delay proses atau aktivitas itu sendiri. Di mana di sini tuh aktivitas dari studi kasus kami. Karena di sini kami terdapat 13 aktivitas, maka di sini juga ada 13. Service di sini tuh kita kasih nama, sahabat. Ini kita siniin. Kasih nama pemeriksaan bahan baku. Pemeriksaan garis bawah bahan baku. Baku. Enter. Nah, ini untuk namanya kita bisa atur biar supaya rapi. Nah, habis itu kita pilih resource pool. Resource pool. Di sini untuk tempat karyawan. Nah, di mana di sini kita pilih karyawan, karyawan 1 dan 2. Enter. Nah, karena di sini sama dari 13 aktivitas, maka kita lock aja, salin Ctrl C, lalu Ctrl V. Nanti kita tinggal mengubah nama sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Ini di sini, taruh di sini ya. Ini untuk penempatannya itu terserah ya guys. Di sini, ini ngetek guys. Terus ini lagi kita taruh di ini. Nah, ini kita tarik lagi ya guys, biar panjang. Kita kontrol lagi, kita pilih taruh di atas, selang-seling gitu guys. Kita ini lagi, ini sudah berapa ya? Sini, 1, 2, 3, 4, 5, kurang. Ini, ini select ya, jadi ini nggak bisa dipencet yang ada di bawah. Kita kontrol lagi, kita atur tempatnya mau di mana. Di sini. Kita tarik lagi guys. Ini sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi, 7, 8, 9, 10. Ini wis. Ini masuk apa? 10 nih. Oh, ini nih, pengeringan ini. Lihat.
Nah, di sini kan sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 11, 12, 13. Ini kita seret ya guys ya. Ini terlalu kepanjangan. Nah, karena ini sudah 13, jadi kita sesuaiin namanya. Sesuai dengan aktivitasnya. Untuk aktivitas kedua ini, kita seret sebentar guys. Seret. Untuk yang kedua ini namanya itu penimbangan bahan baku. Penimbangan bahan baku. Baku. Terus untuk karyawannya itu ada karyawan 3 dan 4. Bentar. Untuk yang ketiga itu ada aktivitas peleburan bahan. Peleburan bahan. Bentar. Untuk karyawannya itu karyawan 5 dan 6. 5 dan 6. Bentar. Terus ini aktivitas selanjutnya ada pencetakan dumbbell. Pencetakan dumbbell. Bentar. Untuk karyawan itu ada karyawan 7 dan 8. Tujuh. Ono lagi. 8. Nah, selanjutnya untuk aktivitas selanjutnya itu ada pendinginan dumbbell. Pendinginan dumbbell. Bentar. Untuk karyawannya itu karyawan 9 dan 10. Bentar. Selamat malam. Untuk berikutnya itu ada ini diganti ke pemasangan pegangan. Pemasangan pegangan. Bentar. Karyawannya karyawan 11 dan 12. Bentar. Ini anjir, anak ayah. Ya. Hadir Bapak. Hadir Bapak. Hadir Bapak. Hadir Bapak. Hadir Pak. Haris Maulana. Benediktus Manurut. Hadir Pak. Benediktus ya? Ya Pak, Benediktus hadir Pak. Oke, Faris sudah. Hadir Pak. Oke, Juwita Anastia. Hadir Pak. Oke, Krisna Adi. Hadir Bapak. Oke, Yosefin Natalia. Yosefin. Muhammad Andika. Hadir Pak. Najwa Aulia. Hadir Bapak. Oke, Suci Ramadan. Hadir Bapak. Oke, Zafran Ahmad. Halusan. Nah, untuk ini tuh penghalusan pegangan. Bentar. Karyawannya karyawan 13 dan 14. Bentar. Ini selanjutnya ada aktivitas penghalusan permukaan. Penghalusan permukaan. Bentar. Terus ini untuk karyawannya karyawan 15 dan 16. Bentar. Ini selanjutnya itu ada penghalusan, ada pelapisan dumbbell. Bentar. Untuk karyawannya ini karyawan 17 dan 18. Bentar. Selanjutnya ini ada pelapisan dumbbell. Pelapisan dumbbell. Ini di bentar. Pelapisan dumbbell. Pelapisan dumbbell. Bentar.
Untuk karyawannya ini karyawan 19, 16, dan 20. Ntar untuk selanjutnya ini kita ada pengecetan dumbbell. Bentar. Karyawannya karyawan 21 dan 22. Enter. Ini ada kucing. Kita akan dumbbell, pendinginan dumbbell, pemasangan pegangan, penghalusan pegangan, halusan pegangan ini 13-14, penghalusan halusan permukaan ini. Dan 10. Pendinginan. Pemasangan pegangan, penghalusan penghalusan permukaan, penghalusan pegangan, permukaan, penghalusan permukaan. Dan permukaan, baik. Lapisan dumbbell, dinding, pinggang. Pengecetan dumbbell, pengecetan dumbbell tuh 17-18 minat. Pemeriksaan bahan baku. Pengecetan dumbbell, pengeringan cat, iso itu, makan gacuan. Pengecetan dumbbell, pengeringan cat. Nah, di sini lanjut, habis pengecetan dumbbell itu ada penandaan berat. Penandaan berat. Misal, karyawannya minus 19-20. Selanjutnya ada pemeriksaan keseimbangan inter, terus pemeriksaan kualitas, pemeriksaan
kualitas, enter. Untuk karyawannya ini 23 dan 24 ya. 24. Enter. Terus ada yang terakhir itu perbaikan cacat produk. Cacat produk. Enter. Dan untuk karyawannya ini 2, 25 dan 26. 26. Enter. Nah, di sini setelah pengecekan dumbbell terdapat delay di mana? Delay di sini terdapat delay. Delay. Nah, di mana delay di sini tuh kita kasih nama pengeringan. Pengeringan. Enter. Nah, di pengeringan ini tidak terdapat ini ya teman-teman, apa namanya? Karyawan. Setelah itu habis wes. Nah, pada pemeriksaan kualitas di sini terdapat, sini tak pindah dulu. Terdapat quality control. Quality control. Select output. Select output, guys. Nah, di sini. Di sini select outputnya kita kasih nama salah. Select outputnya kita kasih nama quality control. Quality control. Nah, control. Enter. Perbaikan cacat produk. Nah, terus ada yang terakhir tuh time measure end. Sini. Sini ya. Sini. Nah, di sini tuh kita kasih nama waktu total. Bentar. Nah, untuk yang terakhir yaitu penyimpanan, kita kasih sync. Ini terakhir ya, teman-teman. Itu penyimpanan. Enter. Nah, karena ini sudah selesai dari ke-13 aktivitas, jadi langkah selanjutnya yaitu kita gabungkan dari waktu awal. Jadi nggak boleh terputus ya, teman-teman. Nah, jadi ini gabung ke pemeriksaan bahan baku, klik. Nah, dari pemeriksaan bahan baku, ini nyambung ke penimbangan bahan baku. Sebentar. Ini biar lurus, kita rapikan. Ini. Nah, udah. Nah, dari penimbangan bahan baku, dari aktivitas kedua, menuju ke aktivitas ketiga, yaitu peleburan bahan. Ya. Dari peleburan bahan, ini sambil kita benerin ya, jadi untuk penulisannya biar kelihatan rapi. Nah, ini juga. Ini. Nah, ini disambung ke pencetakan dumbbell. Set. Nah, dari pencetakan dumbbell digabung ke pendinginan dumbbell. Sini, 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 sini. Oke. Ini. Nah, dari pendinginan dumbbell kita menuju ke aktivitas selanjutnya yaitu pemasangan pegangan. Ini, usahain rapi ya teman-teman, jadi biar kelihatan bagus. Sini. Nah, dari pemasangan pegangan itu menuju ke penghalusan permukaan. Pokoknya ini alurnya tuh, nah, dari penghalusan permukaan menuju ke aktivitas. Nah, dari pelapisan dumbbell ke pengecekan dumbbell. Sorry, ini agak rapi guys. Kita delete ya. Delete. Ini delete guys. Yang ini ke sini, ke sini, ke sini. Sini. Nah, dari pengecekan dumbbell ke pengeringan. Dimana ini tahap delay. Dari pengeringan ke penandaan berat. Terus dari penandaan berat ke pemeriksaan keseimbangan. Ini ke pemeriksaan kualitas. Terus setelah itu di pemeriksaan kualitas itu nanti ke quality control. Nah, dari perbaikan cacat ini ke sini.
Nah, terus ini menuju ke sini. Nah, dari quality control ini juga menuju ke waktu total. Nah, kita pada step terakhir penyambungan yaitu dari waktu total ke penyimpanan. Nah, ya, kita. Nah, jadi ini adalah gambaran simulasi dari 13 aktivitas. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian segmental. Ini kita perlebar dulu ya. Nah, jadi kita masuk ke segmental. Gimana? Di sini terdapat karena kita dapat tingkatnya apa? Kita menggunakan ini. Satu, cek dulu sampai satu, lagi, satu, dua, tiga, empat. Nah, selanjutnya kita nampung servis karena di servis itu ada 13 aktivitas. Nah, kita menggunakan page ini gimana ini bentuknya sesuai ya guys. Gimana sih itu waktu dulu servisnya. Nah, terus ini ada banyak juga itu. Nah, selanjutnya itu tempatnya stasiun kerja. Itu kita pakai mana? Sini, balik, balik, ini, stasiun kerja. Sini, terus ini tempat stasiun ini. Tempat karyawan. Guys, terus ya, ini tempat karyawan guys. Nah, jadi ini untuk waktu mobilitas, terus yang ini itu stasiun kerjanya, dan untuk tempat itu tempat karyawannya. Nah, di sini sama satu mas, jadi kita ambil kopi. Nah, coba, tiga, empat, lima, enam. Terus selanjutnya kita taruh ini tahunnya, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11, 12, dan 13. Nah, ya. Jadi nanti bakal yang menanjang untuk jenisnya. Nah, di sini itu terdapat outputnya, dimana output itu terdapat dua output dibaca dan disesuaikan. Saya lagi, baca, sini, taruh sama sebelum di sini. Nah, Nah, baik, setelah kita melakukan penyusunan pada software analogi pada setiap prosesnya, di sini kita mulai untuk menginput datanya. Kita mulai dari bagian istirahat. Jadi istirahat ini kita bisa klik tambah untuk bagian ini, karena di studi kasus dia bekerja setiap hari, jadi kita bisa tambahkan sampai hari Sabtu, dan jamnya bisa kita sesuaikan dengan studi kasus. Lalu pada kedatangan atau source, kedatangan bahan baku, di sini kita bisa sesuaikan bahan dumbbell. Untuk nilai agennya, dengan arrival rate-nya sesuai dengan studi kasus, yaitu 8. Kemudian untuk di sales output atau pemilihan bahan baku, kita sesuaikan dengan studi kasus, yaitu 20% pada setiap bagian atau setiap variasi. Untuk waktu awal, kita harus ngecek di bagian agent type. Agent type harus sesuai dengan kedatangan bahan baku atau bahan double. Kemudian di sini ada pemeriksaan bahan baku. Untuk pemeriksaan bahan baku, di sini kita bisa menambahkan karyawan yang ada pada proses pertama, yaitu karyawan 1 dan 2. Nah, untuk rumus maksimum Q capacity-nya, ini kita bisa menggunakan AC fit. Caranya kita mengklik AC fit terlebih dahulu, kemudian kita ke bagian tabel. Nah, pada proses pertama ini kita blok sampai ke tabel 10, terus kita ke analis, kita ke fit distribution, terus kita klik discrete, terus oke. Nah, pada bagian ini kita lihat di bagian summary. Kita lihat pada nomor satunya yaitu binomial, dengan N-nya itu 3 dan P-nya 0,92, 941. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Ini kita delete semua. Terus ini kita klik. Kita pilih choose probability distribution. Kita cari binomial. Nah, P-nya tadi kita sesuaikan dengan yang ada di IC Fit, yaitu 92941. Dengan N-nya itu sebanyak 3. Kita klik OK. Nah, jika sudah kita bisa ngecek di sini. Nah, untuk agent location, kita sesuaikan dengan node atau yang kotak yang sudah kita buat di bawah tadi. Jadi di sini ada, kita gunakan antri pemeriksaan bahan baku sama agent location pemeriksaan bahan baku. Kita cek juga di bagian agent type-nya sudah sesuai atau belum, yaitu bahan dumbbell. Kemudian kita lanjut ke proses kedua, yaitu ada penimbangan bahan baku. Kita sesuaikan menggunakan karyawan 3 dan 4. Rumusnya yang kita cari tadi menggunakan easy fit. Kita sesuaikan, lalu ada agent location. Kita menggunakan antri penimbangan bahan baku dan essay penimbangan bahan baku. Lalu kita cek pada bagian agent type-nya. Sudah benar bahan dumbbell. Kemudian pada proses yang ketiga, kita cek pada bagian karyawan, yaitu 5 dan 6, dengan rumusnya yang binomial sesuai dengan di easy fit.
Lalu agent location-nya kita gunakan antri peleburan bahan. Agent location delay kita gunakan ST peleburan bahan. Lalu untuk agent type-nya kita pakai bahan dumbbell. Begitu dengan proses 4, kita sesuaikan dari karyawan, delay time, agent location delay, dan agent type. Kemudian pada bagian pendinginan, kita sesuaikan juga karyawannya, kemudian ada delay time-nya, terus ada agent location QA-nya, lalu ada agent location delay-nya. Nah, untuk agent type-nya kita gunakan bahan dumbbell. Terus pada pemasangan pegangan, ini kita gunakan karyawan 11 dan 12, dengan rumus execute-nya masih sama, yaitu menggunakan binomial, dan agent location masih sama. Kita menggunakan keyword pada antrian pemasangan pegangan, dan agent location delay-nya kita gunakan ST pemasangan pegangan. Jangan lupa juga teman-teman, jika kita menggunakan karyawan, kalau misal ada istirahat, kita atur waktu istirahatnya di bagian break schedule. Dengan kapasitas masing-masing pada proses, yaitu kita gunakan 2. Jangan lupa untuk mengganti new resource unit sama home location pada setiap karyawannya. Kemudian kita lanjut pada bagian penghalusan permukaan. Kita menggunakan karyawan 13 dan 14 dengan delay time binomialnya sesuai dengan DSC fit. Lalu ada agent location QA-nya yaitu antri penghalusan permukaan, dan agent location delay-nya yaitu ST penghalusan permukaan. Kemudian kita cek pada bagian agent type-nya apakah sudah sesuai. Sudah, bahan dumbbell, dan kita cek bagian karyawan apakah sudah sesuai juga. Menggunakan istirahat dengan break priority-nya 50 dengan kapasitas prosesnya yaitu 2 untuk satu proses penghalusan permukaan. Jangan lupa untuk mengganti new resource sama home location. Nah, untuk pelapisan dumbbell, kita sesuaikan dengan karyawan yang kita gunakan, yaitu karyawan 15 dan 16, dengan delay itemnya yang kita dapat dari isi fit. Agent location QA-nya kita gunakan antrian pelapisan dumbbell. Kemudian pada agent location delay kita gunakan ST pelapisan dumbbell. Terus pada pengecat, pada karyawannya kita juga sesuaikan kapasitasnya itu masing-masing 2 dengan resource pool properties, lalu kita menggunakan breaks. Pada pengecatan double, kita menggunakan karyawan 17 dan 18 dengan rumus binomial atau delay time yang kita dapat dari easy fit dengan agent location-nya yaitu antri pengecatan double. Kemudian ada agent location delay yaitu ST pengecatan double. Kemudian pada pengeringan chat kita gunakan delay, kita menggunakan rumus 0 dari yang easy fit juga dengan kapasitasnya 1. Jangan lupa untuk agent type-nya tetap menjadi bahan double. Kalau kita masuk ke penandaan berat, jadi penandaan berat ini setelah pengeringan chat, kita periksa karyawannya, kita sesuaikan, yaitu kita menggunakan karyawan 19 dan 20, dengan delay time-nya yaitu binomial yang kita dapat dari easy fit, dengan agent location QA-nya kita gunakan yang antri penandaan berat dengan agent location delay, yaitu ST penandaan berat. Jangan lupa untuk mengecek agent type-nya, kita sesuaikan dengan bahan dumbbell. Lalu kita masuk pada pemeriksaan keseimbangan. Untuk karyawan yang kita gunakan ada karyawan 21 dan 22. Terus untuk delay time-nya kita sesuaikan dengan easy fit, agent location QA-nya kita gunakan antrian pemeriksaan keseimbangan, dan agent location delay-nya kita gunakan ST pemeriksaan keseimbangan. Jangan lupa untuk mengecek agent type juga. Lalu kita periksa ke bagian karyawan. Kita gunakan kapasitasnya 2 dengan spesifik B-nya resource pool properties. Kita menggunakan istirahat. Lalu pada bagian pemeriksaan kualitas, di sini kita menggunakan karyawan 23 dan 24 dengan rumus binomial yang kita dapat dari AC Fit. Kemudian ada agent location Q-nya, kita gunakan antrian pemeriksaan kualitas, dan agent lokasi delay-nya kita gunakan ST pemeriksaan. Kemudian kita sesuaikan dengan agent type-nya, yaitu bahan dumbbell. Lalu kita periksa pada bagian karyawannya. Di bagian karyawan, kita gunakan kapasitasnya 2, dan resource time-nya yaitu static. Spesifik maintenance failures dan shift-nya itu kita gunakan resource pool properties dengan kita gunakan breaks pada setiap karyawannya. Nah, jika sudah masuk dari pemeriksaan kualitas, di sini dia ada QC atau quality control untuk memilah kalau misal ada kecacatan produk, dia akan masuk ke tahap perbaikan. Kalau misal tidak ada, dia langsung lurus ke bagian penyimpanan. Nah, untuk di bagian perbaikan, kita menggunakan karyawan 25 dan 26 dengan rumus delay time-nya kita dapat dari ACFit. Dengan agent location Q-nya kita gunakan antrian perbaikan cacat produk, dan agent location delay-nya kita gunakan perbaikan cacat produk. Terus agent type-nya kita gunakan bahan double. Kemudian di sini ada waktu total. Jadi waktu total yang kita masukkan itu dari waktu awal dengan dataset capacity-nya kita gunakan 9.999. Jangan lupa untuk agent type-nya masih bahan double. Dan yang terakhir di sini ada sync atau penyimpanan. Jangan lupa juga untuk kita menambahkan bagian histogram. Jadi histogram di sini untuk menghitung waktu total distribution. Kita menggunakan rumus waktu total dot distribution. Kemudian di sini ada juga kita menggunakan bar chart untuk utilasi setiap prosesnya. Pada setiap proses seperti pemeriksaan bahan baku, penimbangan bahan, peleburan bahan, pencetakan double, hingga terakhir ke bagian perbaikan cacat dan produk. Untuk setiap rumusnya kita menggunakan contoh, kita gunakan sesuai dengan yang ada penulisan pada source, ditambahkan dengan dot utilization dalam kurung. Kemudian di sini kita tambahkan 3D window.
untuk melihat ketika kita running 3D-nya seperti apa. Lalu di sini kita gunakan 3D yang coba saya sudah buat beberapa. Kita gunakan mobil, gunakan kren, gunakan kontainer. Di sini ada bagian-bagian peternakan seperti sapi, traktor. Di sini ada kursi untuk bersantai. Kemudian di sini ada pembongkaran muatan bahan untuk masuk ke dalam setiap proses. Dan kemudian di sini ada lahan yang masih kita mau olah. Contohnya pada setiap proses ini kita mau tambahkan suatu mesin. Jadi kita bisa ke bagian 3D object. Kita pilih yang bagian CNC mesin. Nah, kalau kita misal mau tambahkan bagian mesin di setiap prosesnya, kita bisa drag ini ke dalam software. Lalu kita zoom dan kita perbesar. Ini kita bisa menggunakan robot-robot mungkin atau apa untuk memindahkan suatu barang. Di sini saya mencari sebuah robot untuk bisa kita memindahkannya. Nah, contohnya seperti ini, robot satu. Jadi kita kalau membesarkan kita bisa zoom sampai muncul tanda panah hilang seperti ini. Terus kita ketikkan. Nah, ibaratnya robot ini tuh kita gunakan untuk dia memindahkan suatu barang dari proses pertama ke proses kedua. Kemudian kita gunakan worker untuk orang yang mengoperasikan mesinnya. Kita bisa sesuaikan juga dengan besar pada setiap mesin dan orangnya. Nah, untuk contoh kedatangan bahan baku, di sini saya menggunakan pallet. Nah, coba kita coba running untuk kita melihat 3D. Kita bisa langsung virtual aja untuk melihat hasil akhirnya. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian 2D-nya. Dan ini untuk setiap prosesnya, yang kedatangan awal bahan baku kita gunakan 64 pada setiap jam, 8 arrival time pada setiap jam. Jadi yang masuk itu ada 64. Dan outputnya pun sama, yaitu 64. Jadi tidak terjadi bottleneck. Karena semua karyawan 2/2. Tidak ada yang sibuk. Nah, untuk 3D-nya kita bisa lihat di bagian sini. Kalau semisal mesinnya ini kan turun. Kalau mesinnya turun, kita bisa gunakan sumbu Z untuk mengatur ketinggiannya. Di sini kita coba 15 yang dirasa pas untuk tampilannya di 3D. Nah, seperti ini. Ini untuk robotnya tadi. Ini ada contoh pembongkaran bahan. Dan ini ada crane. Lalu di sini ada crane lagi. Nah, di sini ada peternakan sapi. Jadi selain pabrik membuat produk untuk keuntungan sendiri, mereka juga bermanfaat buat masyarakat lingkungan sekitar. Berhubung dengan dumbbell ini tidak terlalu menghasilkan limbah yang menyebabkan lingkungan sekitar rusak. Jadi kita bisa menggunakan pertanian di bagian sini untuk memaksimalkan lahan sekitar.